Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji UKIN. Perkenalkan, nama saya Melin Situmorang. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG angkatan kedua tahun 2023 yang telah menyelesaikan perkuliahan di LPTK Universitas Negeri Medan. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk kelengkapan uji kinerja saya di SD Negeri 175773 Lumban Holbong. Saya menerima kritik dan masukan dari Bapak Ibu dosen yang nantinya akan merubah pembelajaran saya ke depannya lebih baik di unit saya. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Ada kawan yang tidak hadir? Iya, Bu. Hadir semua? Hadir, Bu. Terima kasih. Makanya harus rajin sekolah. Sekolah itu tempat menuntut ilmu, bukan tempat main-main. Nah, siapa dulu yang memimpin lagu aja ke depan? Dari Sabang sampai Merauke, 1, 2, 3 ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambungannya pun menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Bagus. Memimpin kebaktian. Oh berkati kami, 1, 2 ya. Oh berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Mari kita bersatu lindungi. Jalan Bapa yang bertata tinggi dalam kerajaan surga, kembalikan mengucapkan syukur. Ya Bapa, kami mulai acara mengajarkan ya Bapa. Ya Bapa, guru-guru kami mengajarkan berilah kesehatan ya Bapa. Ya Bapa, juga untukkan para pendengar kebenaran dan kasih sayang menyertai mereka. Dosa-dosa kami menjadi itu ya Bapa, hapuskan ya Bapa. Terima kasih Bapa, amin. Amin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, biar kita lebih semangat lagi untuk belajarnya, kita bernyanyi dulu. Nanti sama-sama menyanyi. Berdiri semua.
sedikit pembelajaran kita yang sudah lewat, yaitu tentang wujud benda. Minggu yang lewat kita sudah mempelajari namanya jenis benda. Jenis benda itu ada 3. Pertama, Benda cair. benda padat, Benda benda cair, baru benda. Pertama benda padat, kedua benda cair, ketiga benda gas. Nah, minggu yang lewat kita sudah mempelajari nama-nama benda padat. Tapi harus kita ingat bahwa benda itu adalah mempunyai kegunaan. Dinamakan apa? Benda. Contohnya, ini benda apa namanya? Buku. Ini namanya benda apa? Namanya apa namanya ini? Ini merupakan benda buku, ya kan? Dinamakan ini benda padat. Benda apa itu bilang? Seperti apa coba benda padat yang kita pelajari minggu yang lewat? Hah? Walaupun badannya berubah. Nah, bagus. Coba dulu sebutkan contoh-contoh benda padat. Kau bagus kau yang anak dulu ya. Coba sebutkan contoh-contoh benda padat yang kamu ketahui. Aryo. Pena, pensil, penggaris, Iya. gayung, buku, Iya. dan lain-lain. Dan lain-lain. Ayo dulu si ini. Ayo. Buku, Hmm. pensil, pulpen. Di kelas kita ini banyak benda padat yang kuliah di sini namanya. Siapa yang tahu? Siapa yang bisa menentukan? Ayo dulu Cahaya. Yang nama benda padat yang ada di apa kita ini? Papan tulis, lemari, despeker, buku, Kursi, salah satunya. meja. Itulah speaker itu benda padat juga kan? Bisa itu apa? Berubah? Nah, kalau berubah dia harus dipecahkan, berarti tidak berguna lagi kan? Tapi dibilang tadi benda itu mempunyai kegunaan. Bagus. Nah, materi kita untuk pembelajaran kita hari ini yaitu benda cair. Wujud benda cair. Benda cair seperti apa wujud benda cair itu? Dengarlah ibu. Benda cair ini ada ini ibu lihat membawa, karena ibu suruh kemarin membawa apa? Alat percobaan. Ini tadi di dalam apa? Bontot. Bentuknya segi Segi berapa ini? Kalau segi 4. Ini ditaruh di dalam gelas. Bagaimana kalian lihat? Nah, ibu mau melihat percobaan setiap kelompok dulu melakukan percobaannya. Ayo dulu. Bentuknya seperti cawan. Ayo dulu masukkan dulu ke itu. Kalian harus mengamati. Bagus. Bentuknya seperti apa? Gelas. Gelas apa kan jajanannya kan? Nah, bagus. Kelompok 2 ayo dulu praktekkan dulu sambil kalian mengamati. Bagaimana kalian lihat? Berubah kah? Oh, ini coba dulu masukkan ke sini. Berubah lagi? Berubah. Jadi apa yang bisa kalian simpulkan dari ini? Bahwa wujud benda cair itu bagaimana? Mengikuti wadahnya. Sesuai dengan wadahnya. Ayo dulu praktekkan dulu di sini. Kalian lakukan percobaan. Kau yang mengaturnya, kau dari kau apa? Dia kenapa digituin tangannya? Itu ciri-ciri orang
Bagaimana kalian amati? Bentuknya seperti? Taruh lagi. Seperti apa bentuknya? Gelas jajan. Masukkan lagi. Apa itu? Bentuknya seperti? Toples. Berarti wujud benda cair itu apa yang kalian simpulkan? Bisa berubah sesuai dengan wadah. Ini. Ayo kalian lakukan dulu percobaan. Dari mana kalian duluan mencoba? Apa? Bentuknya seperti gelas. Ya. Seperti mangkok. Ini seperti gelas juga. Bagus. Tepuk tangan dulu. Nah, biar kalian memahami lebih dalam lagi atau kalian lebih mengerti seperti apa wujud benda cair. Ayo dulu kita membaca buka halaman 88. Apa judulnya di situ? Ayo sambil berlatih membaca. Melihat benda cair lebih dekat. Ayo sama-sama membaca dengan pelan, jangan terlalu cepat. Gunakan tanda-tanda baca. Ayo. Seperti benda padat, benda cair juga banyak di sekitar kita. Sekitar 70% permukaan bumi tertutup oleh air laut. Tubuh manusia hampir 2/3 bagian merupakan cairan. Air adalah benda cair yang sering ditemui. Sebutkan benda lainnya yang termasuk benda cair. Pernahkah kamu melihat air dalam gelas tumpah? Bagaimanakah bentuk air tersebut? Apakah bentuk air yang tumpah sama dengan air di dalam gelas? Lakukan kegiatan berikut untuk mengetahui sifat-sifat benda cair. Tadi duluan yang buat percobaannya supaya kalian lebih mengerti bahwa benda cair itu bisa berubah sesuai dengan wadahnya. Ini barang gelas atau benda gelas. Tapi benda gelas pun ada yang bermacam bentuk. Kita lihat di apa kan di pasar kan? Gelas, ada yang gelas yang besar, ada yang gelas yang kecil, ya kan? Ada juga seperti gelas jajanan pun bermacam-macam. Ada yang besar, ada yang bentuknya bulat, ya kan? Ada yang bentuknya segi 4 seperti ini. Pokoknya kita harus mengetahui bahwa sifat benda cair itu adalah mengikuti sesuai dengan wadahnya. Tadi dibuat di situ 70% permukaan bumi kita, bumi Indonesia. Kita tinggal di bumi mana kita? Bumi Indonesia kita kan? Iya. Kalau ditanya kelas 3 ini, di negara mana kalian tinggal? Negara Indonesia. Siapa nama presidennya? Joko Widodo. Ya kan? Joko Widodo harus tahu. Jadi kalau ditanya kalian warga negara mana? Warga negara Indonesia. Tadi 70% permukaan bumi Indonesia ini dikatakan apa? Penuh dengan air. Makanya di Indonesia ini, negara kita ini dikenal dengan negara maritim, ya kan? Karena beberapa kali Ibu katakan itu negara maritim itu artinya lebih luas lautan daripada daratan.
berarti di negara kita ini apa? Banyak apa? Lautan. Coba, ada danau, ada sungai. Yang paling besar adalah laut. Seperti di daerah kita ini ada danau. Danau apa yang ada di sana? Sudah pernah ke Danau Toba? Danau Toba. Bagus, turun tangannya. Danau Toba sekarang banyak tempat rekreasi kan? Nanti bisa kita sekali-kali kalau libur pergi rekreasi atau artinya jalan-jalan lagi. Oh, apa sakitnya siapa itu? Oh, sakit ginjal. Karena apa itu? Jadi ginjal kita itu memompa air yang kita minum di seluruh tubuh. Jadi di sini ginjalnya di belakang. Udah cuci darah dia 3 kali seminggu. 2 kali seminggu harus cuci darah. Pernah kalian dengar cerita seperti itu orang tua? Bahkan bukan hanya orang tua, anak kecil pun sering cuci darah. Karena apa? Karena sudah rusak ginjalnya, tidak ada air yang dipompa ke seluruh tubuh. Jadi ada di sini 2 pinggang namanya. Itu namanya ginjal. Jadi kalau dia operasi ada seperti ini 2. Ayam pun kalau kita dibelah ayam ada tuh seperti ini di lengket kan? Di sini di tulang belakangnya. Itu namanya apa? Ginjal. Jadi tanda-tanda laki-laki, ciri-ciri perempuan atau laki-laki yang kurang atau yang mengalami penyakit ginjal, susah dia kencing. Jadi kencing batu namanya dia, ya kan? Apalagi saluran kencing laki-laki kan sempit, ya kan? Ya kan? Iya laki-laki. Jadi kalau sudah ada batu ginjalnya, tidak bisa lagi kencing, akhirnya dia mengalami sakit. Kalau sudah parah, dibawa ke rumah sakit, dioperasi, ya kan? Itu pun tidak akan sembuh-sembuh, paling sembuh-sembuh, tapi harus dibarengi dengan obat terus, ya kan? Cuci darah dia terus, harus cuci darah 2 kali seminggu, katanya gara-gara apa? Penyakit ginjal. Jadi perlu untuk menjaga kesehatan. Itulah manfaat air bagi tubuh manusia. Sangat bermanfaat semuanya. Untuk mandi menggunakan air, untuk memasak menggunakan air, untuk mencuci pakaian menggunakan. Pokoknya air ini sangat besar manfaatnya bagi kehidupan manusia. Bisa juga ada untuk mengairi sawah. Karena untuk alat transportasi kapal harus berjalannya di laut, ya kan? Kapal di mana itu berjalan? Kapal laut. Di air. Kalau pesawat di udara. Kalau kapal laut di air. Jadi tidak ada air. Bisa merupakan kapal laut itu berjalan? Karena kapal laut merupakan alat transportasi juga kan? Makanya ada alat transportasi udara, ada alat transportasi darat. Apa itu? Alat transportasi darat itu? Mobil. Apa lagi? Motor, sepeda, beca, semuanya. Itu harus kalian ketahui juga alat-alat transportasi. Itulah manfaat air bagi kehidupan manusia. Jadi Tuhan menciptakan langit dan bumi dan laut segala isinya. Tapi kalau di Indonesia katanya negara kita ini negara maritim lebih luas lautan daripada darat. Nah, seperti apa tadi wujud benda cair itu sifatnya? Selalu mengikuti. Harus ingat itu ya. Tapi kalau benda padat bentuknya tetap atau tidak berubah. Nah sekarang coba dulu sebutkan contoh-contoh benda cair yang kamu ketahui. Kamu dulu. Siapa yang bisa? Ayo. Satu-satu dulu. Sites. Air, kecap, saus, Iya. oli, Iya. Sirup. Iya kan? Apa lagi? Iya, minyak
goreng, bensin, solar, parfum, apa lagi? Banyak itu. Susu. Hah? Minyak kayu putih, ya ini pintar ini. Minyak kayu putih, tepuk tangan dulu. Apa lagi? Sampo, termasuk itu kan? Benda cair. Coba ada sampo di sini. Nah, benda cair itu apakah bisa digenggam? Bisa. Tahu waktu digenggam seperti apa digenggam? Tahu ya, seperti ini. Walaupun sedikit bisa kita genggam kan? Begitu. Berarti benda cair itu sifatnya bisa digenggam. Nah, bagus. Berarti kalian sudah memahaminya. Nah, sekarang coba dulu ambil kertasnya, satu lembar per kelompok. Buatlah dulu 10 atau tuliskan 10 contoh-contoh benda cair yang kamu ketahui. Dan lihat seperti ini. Halaman 89, nama benda, terus bentuknya berubah sesuai dengan badannya. Buat cek tulisannya kalau memang berubah, bentuknya tetap walaupun badannya berubah, dapat digenggam, tidak dapat digenggam. Nah, tuliskan dulu di berkelompok, satu aja per kelompok, satu saja per kelompok ya. Jadi kawan yang lain mencari nama-nama benda cairnya. Ayo. Nanti ke depan suruh satu-satu per kelompok. Satu-satu nanti ke depan untuk mempresentasikan hasil yang dibuat kelompoknya. Nama benda air bentuknya berubah sesuai wadahnya. Yang buat seorang menang. Dapat digenggam. Minyak goreng bentuknya berubah sesuai wadahnya. Dapat digenggam. 3. Saus bentuknya berubah sesuai wadahnya. Dapat digenggam. 4. Susu bentuknya berubah sesuai wadahnya. Dapat digenggam. 5. Oil bentuknya berubah sesuai wadahnya. Dapat digenggam. 6. Kecap bentuknya berubah sesuai wadahnya. Dapat digenggam. 7. Sampo bentuknya berubah sesuai wadahnya. Dapat digenggam. 8. Parfum bentuknya berubah sesuai wadahnya. Dapat digenggam. 9. Bensin bentuknya berubah sesuai wadahnya. Dapat digenggam. Maju, siapa lagi kelompoknya? Yang buat suara yang baca. Nama benda sirup bentuknya Nama benda cair. Benda itu tadi kan ada 3 jenisnya. Dibuat nama benda cairnya. Nama benda sirup. Nama benda apa? Benda cair. Nama benda sirup bentuknya berubah sesuai wadahnya. Dapat digenggam. Minyak goreng bentuknya berubah sesuai wadahnya. Dapat digenggam. Kecap bentuknya berubah sesuai wadahnya. Dapat digenggam. Saus bentuknya berubah sesuai wadahnya. Dapat digenggam. Air bentuknya berubah sesuai wadahnya. Dapat digenggam. Oli bentuknya berubah sesuai wadahnya. Dapat digenggam. Bensin bentuknya berubah sesuai wadahnya. Dapat digenggam. Minyak telon bentuknya berubah sesuai wadahnya. Dapat digenggam. Minyak putih bentuknya berubah sesuai wadahnya. Dapat digenggam. Solar bentuknya berubah sesuai wadahnya. Dapat digenggam. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Lanjut. Mengetahui sifat benda cair. 1. Minyak bentuknya berubah sesuai wadahnya. Dapat digenggam. 2.
2. Air bentuknya berubah sesuai wadahnya, dapat digenggam. 3. Solar bentuknya sesuai berubah wadahnya, dapat digenggam. 4. Minyak tanah bentuknya berubah sesuai wadahnya, dapat digenggam. 5. Sampo bentuknya berubah sesuai wadahnya, dapat digenggam. 6. Sirup bentuknya berubah sesuai wadahnya, dapat digenggam. 7. Bensin bentuknya berubah sesuai wadahnya, dapat digenggam. 8. Kecap bentuknya berubah sesuai wadahnya, dapat digenggam. 9. Saus bentuknya berubah sesuai wadahnya, dapat digenggam. 10. Susu bentuknya berubah sesuai wadahnya, dapat digenggam. Terima kasih. Tepuk tangan. Apa lagi? Ayo. Buat suara menang. Nama benda cair. 1. Air. Bentuknya berubah sesuai wadah, dapat digenggam. 2. Minyak kayu putih. Bentuknya berubah sesuai wadah, dapat digenggam. Sampo bentuknya berubah sesuai wadah, dapat digenggam. Bensin bentuknya berubah sesuai wadah, dapat digenggam. 5. Minyak tanam bentuknya berubah sesuai wadah, dapat digenggam. 6. Kecap bentuknya berubah sesuai wadah, dapat digenggam. 7. Saus bentuknya berubah sesuai wadah, dapat digenggam. 8. Sirup bentuknya berubah sesuai wadah, dapat digenggam. 9. Solar bentuknya berubah sesuai wadah, dapat digenggam. 10. Oli bentuknya berubah sesuai wadah, dapat digenggam. Tepuk tangan. Nah, berarti kalian sudah memahami karena setiap kelompoknya sudah benar mengerjakan LKPD-nya. Nah, ada pertanyaan dari kalian? Tidak tahu. Langsung mengerti? Gak ada lagi, udah mengerti? Udah. Jadi sudah paham sifat benda cair itu? Oh, nah setiap kelompok dulu di wadahnya. Harus ingat itu. Contoh minyak goreng. Wadah minyak goreng sekarang bermacam-macam kan? Ada yang ditaruh di plastik kayak minyak fortune, ya kan? Ya, Bu. Ada yang wadahnya dibuat apa? Botol. Ada yang dibuat apa? Jerigen itu kan? Wadahnya. Apalagi sebentar lagi mau Natal, mau tahun baruan mau bikin roti, layar, nanti orang tua kita apa? Beli minyak gorengnya yang apa? Yang besar, yang pakai jerigen itu kan? Kalau sehari-harinya pakai apa? Wadahnya yang plastik, yang jenis-jenis minyak goreng itu. Apa jenis-jenis minyak goreng kamu ketahui? Minyak kita, Palmia, Sampo, Bimoli, apa lagi? Pokoknya bermacam-macam. Wadahnya juga bermacam-macam. Itu tadi wujudnya sesuai dengan wadah. Itulah sifat benda cair. Sudah paham? Ada yang belum paham sifat benda cair? Hah? Oh, berarti udah paham semua, tepuk tangan dulu. Sekian dulu pembelajaran kita tentang materi wujud benda cair. Nah, Ibu sekarang mau meminta kalian apa yang kalian tahu lagu daerah kita. Berentomo. Tahu kalian lagunya kan? Tahu kan? Ayo dulu bernyanyi dulu kita. Tapi Ibu tanya dulu, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah kalian senang dengan? Senang. Karena langsung apa? Langsung menggunakan percobaan. Makanya kita setiap hari pembelajaran atau materi pembelajaran kita yang menggunakan media atau alat percobaan, kita harus berusaha
supaya kita cepat-cepat mengerti apa? Pelajaran yang diajarkan Bapak Ibu. Seperti ini kan, jadi sisir yang dibawa karena fasilitas di sekolah kita ini kurang kan? Jadi kita harus berusaha sendiri. Jadi ingat itu, makanya harus rajin belajar dan juga kehadirannya selalu dijaga, kebersihannya, manfaatkan air yang ada di rumahmu ya untuk mandi, cuci pakaian, apalagi minum yang banyak supaya tidak penyakitan ya kan, seperti yang Ibu bilang tadi. Terus menggunakanlah air secukupnya. Kalau airnya harus menggunakan arus, jangan memakai air terlalu boros. Jadi menggunakan air dengan secukupnya. Di rumah Ibu jangan di rumah Ibu pernah Ibu mencolokkan air tapi nggak dimatiin. Airnya boros arus juga kan? Karena air itu adalah menggunakan tenaga listrik. Itulah. Jadi mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini ada manfaatnya. Ketahuilah apa manfaat air bagi kehidupan manusia, terutama untuk kita. Coba dulu sebutkan kalimat yang tadi. Tidak makan, manusia tidak makan, tidak mari, tidak akan makan, tetapi tidak minum, dalam 3 hari bisa. Ayo coba dulu mengucapkannya. Orang yang tidak makan 3 hari tidak akan mati, tetapi orang yang tidak minum 3 hari akan mati. Nah, itulah manfaatnya apaan? Sirup pun kalau tidak cair dia obat itu bukan tidak makan itu sirup kan? Karena cair dia makannya sirup. Kalau pel, benda apa itu pel? Obat benda padat. Tapi kalau sirup karena cair makannya dikatakan apa? Benda jahat. Ingatlah itu pembelajaran kita untuk hari ini. Nah, Ibu mau kalian mengucapkan datang bawa buku, pulang bawa ilmu. Ayo. Rajin pangkal pandai, hemat, malas pangkal kaya. Apa? Kalian Ibu mau memperbaiki kalian yang apa dulu? Yang bagus kalimatnya. Malas pangkal bodoh. Rajin pangkal pandai. Sengaja Ibu balik-balikan biar kalian yang menunjukkan kalimatnya. Jangan asal dipelajari, harus diketahui artinya. Udah? Sekarang apa dulu lagu kita? Merempong 1, 2 ya. Ulangi dulu lagunya kurang semangat lagunya. Yang agak ditinggikan dulu. Ayo 1, 2 ya. Sampai di situ lagunya. Sampai di situ. Oh, baguslah. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita untuk hari ini. Mudah-mudahan pelajaran yang dikasih hari ini kalian bisa memahaminya dan selalu disimpan di dalam otak. Jangan nanti kalian naik kelas, pelajaran yang di kelas 3 kalian lupa. Harus diingat karena pembelajaran itu nanti sampai sejauh mana kamu menempuh pendidikan, di situ nanti semua akan terkumpul pelajaran mulai dari SD sampai ketika atas, ya kan?
Jadi jangan pelajaran itu lewat begitu saja, harus disimpan dalam otak. Nah, terima kasih. Lipat tangannya. Kita akan berdoa, ikuti doa yang Ibu baca dari depan. Bapak di sorga, terima kasih atas kebaikan Tuhan kepada kami sampai hari ini. Sehingga kami Tuhan dapat belajar dengan baik. Berilah kami Tuhan kepintaran agar kami menjadi anak-anak yang sukses ke depannya. Dan ajarilah kami Tuhan melakukan yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Tidak lupa kami Tuhan berdoa untuk kedua orang tua kami. Berkatilah pekerjaan mereka agar bisa menyekolahkan kami anak-anaknya. Begitu juga dengan ibu guru kami. Berikanlah kesehatan, tambahkan rezeki agar ibu guru kami lebih baik lagi mengajar kami di hari yang akan datang. Segala dosa kami Tuhan, hapuskanlah supaya berkat-Mu tidak terhalang bagi kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi.